Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Hari ini kita akan belajar mapel PKN kelas 4, tema 9, tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Agar dapat bertahan hidup, manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia ini dapat terpenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam. Apabila kita sebagai manusia tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam, maka kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Anak-anak, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan manusia. Agar sumber daya alam ini tetap terjaga, tidak rusak, kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Nanti kita belajar satu persatu tentang kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang pertama adalah menjaga dan melestarikan alam. Contohnya, kita menjaga hutan. Hutan mempunyai peran penting bagi manusia. Fungsi hutan seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta hewan dan tumbuhan, dan mempunyai peran penyeimbang bagi lingkungan. Serta hutan dapat mencegah timbulnya pemanasan global. Dan kita juga harus menjaga air dan udara dari polusi dan pencemaran. Kewajiban kita yang kedua adalah menghemat penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam ini kalau kita hemat, maka sumber daya alam akan tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang nomor 3 adalah menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Energi alternatif ini adalah energi pengganti dari energi yang biasa kita gunakan yang berasal dari minyak bumi. Contoh energi alternatif adalah energi matahari, energi air, energi angin, dan energi panas bumi. Sedangkan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang nomor 4 adalah melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Arti reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagai mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Setelah tadi kita belajar tentang kewajiban kita terhadap sumber daya alam, sekarang kita belajar lagi tentang hak memanfaatkan terhadap sumber daya alam. Apa saja ya? Mari kita belajar tentang hak memanfaatkan terhadap sumber daya alam. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Yang artinya sumber daya alam itu langsung dapat bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya adalah hasil pertanian seperti padi, jagung, dan palawija. Serta perkebunan contohnya seperti teh, kopi, kelapa sawit, cengkeh, dan lain-lainnya. Hak memanfaatkan terhadap sumber daya alam yang nomor 2 adalah pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung, yaitu sumber daya alam harus diolah lebih dahulu sebelum dapat digunakan oleh masyarakat. Contohnya adalah pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi ini perlu diolah dahulu agar dapat digunakan sebagai bahan bakar.
Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak kita terhadap sumber daya alam. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada soal latihan. Soal yang nomor 1 adalah apa manfaat sumber daya alam bagi manusia? Nomor 2, mengapa kita harus menjaga sumber daya alam dengan sebaik-baiknya? Nomor 3, sebutkan 3 kewajiban kita terhadap lingkungan. Nomor 4, sebutkan hak kita dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang kelima adalah apa akibat bagi manusia jika sumber daya alam tidak terjaga dengan baik.